Gangguan pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama yaitu asfiksi. Asfiksi yaitu kelainan atau gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan atau gangguan penggunaan oksigen oleh jaringan, sehingga menyebabkan penurunan fungsi paru-paru, pembuluh darah, dan jaringan tubuh lainnya. Gejala-gejala penyakit asfiksi meliputi rendahnya kadar oksigen, kejang-kejang, kesadaran menurun, terjadi depresi pada pusat pernafasan, serta denyut jantung dan pernafasan akan terhenti. Pencegahan penyakit asfiksi dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, olahraga secara teratur, dan istirahat yang cukup. Cara mengatasi asfiksi yaitu melakukan resusitasi untuk merangsang jantung dan paru-paru dalam menyuplai oksigen ke jaringan tubuh, terutama otak, serta mengonsumsi obat-obatan seperti epinefrin. Gangguan yang kedua yaitu asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik adalah gangguan yang disebabkan oleh keasaman darah yang berlebihan karena penumpukan karbon dioksida dalam darah. Akibatnya, keseimbangan asam basa dalam darah terganggu. Gejala-gejala yang dialami penderita yaitu denyut jantung tidak teratur, batuk, nafas lebih dalam dan lebih cepat, serta mudah lelah. Penyakit asidosis respiratorik dapat dicegah dengan cara tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Cara mengatasi penyakit asidosis yaitu mengonsumsi obat-obatan yang dapat meningkatkan fungsi paru-paru dan menggunakan bantuan pernafasan melalui ventilator mekanik. Gangguan penyakit yang ketiga yaitu asma. Asma adalah gangguan pada rongga saluran pernafasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot polos pada bronkus sehingga mengakibatkan penderita sulit bernafas. Gejala-gejala penyakit asma yaitu sesak nafas, nyeri di bagian dada, dan nafas bunyi. Cara mencegah penyakit asma yaitu menghindari tempat dengan kadar polusi udara yang tinggi, menghindari kontak langsung dengan hewan, dan menjaga kebersihan tempat tinggal. Cara mengatasi penyakit asma dengan pemberian oksigen atau nebulizer, membantu latihan nafas yang panjang dan dalam, serta menciptakan lingkungan yang nyaman dan tenang agar tidak memperparah sesak nafas. Gangguan penyakit yang ketiga yaitu bronkitis, yaitu infeksi pada bronkus yang dapat menyebabkan terjadinya peradangan atau inflamasi. Gejala-gejala bronkitis yang timbul adalah batuk berdahak, sakit pada tenggorokan, sesak nafas, hidung tersumbat, dan demam. Cara mencegah penyakit bronkitis yaitu berhenti merokok, menghindari terkena paparan asap rokok, dan menghindari mengonsumsi alkohol. Cara mengatasi penyakit bronkitis yaitu melalui senam pernafasan, mengonsumsi air putih yang cukup, dan menggunakan masker untuk mengurangi risiko infeksi. Gangguan pernafasan yang kelima yaitu difteri. Difteri biasa menyerang saluran pernafasan anak bagian atas. Gejala-gejala yang dialami oleh penderita difteri yaitu terbentuk lapisan tipis berwarna abu-abu yang menutupi tenggorokan dan amandel, demam, sakit pada tenggorokan, pembengkakan kelenjar limfe pada leher, dan sesak nafas. Penyakit difteri ini dapat dicegah dengan melakukan vaksinasi secara teratur. Cara mengatasi penyakit difteri adalah mengonsumsi antibiotik dan antitoksin sesuai resep yang diberikan oleh dokter. Gangguan sistem pernafasan yang keenam yaitu emfisema. Emfisema yaitu penyakit yang terjadi karena ketidaknormalan susunan dan fungsi alveolus. Gejala-gejala yang dialami penderita emfisema antara lain sesak napas, batuk kronis, serta nafsu makan berkurang sehingga menyebabkan penurunan berat badan. Penyakit emfisema dapat dicegah dengan cara menggunakan masker saat bepergian untuk menghindari masuknya zat-zat berbahaya ke saluran pernafasan, berhenti merokok, dan berolahraga secara teratur untuk meningkatkan kapasitas paru-paru. Selanjutnya, cara mengatasi penyakit emfisema yaitu mengonsumsi obat-obatan yang diresepkan oleh dokter, melakukan terapi yang meliputi rehabilitasi paru, suplemen oksigen, dan terapi nutrisi. Selanjutnya, gangguan penyakit sistem pernafasan yang ketujuh yaitu hipoksia.
Hipoksia adalah gangguan yang diakibatkan oleh kekurangan oksigen di dalam jaringan sehingga dapat mematikan sel-sel dalam jaringan tubuh. Seseorang yang mengalami hipoksia ditandai dengan warna kulit kebiruan, sesak napas, dan sakit pada kepala. Hipoksia dapat disebabkan oleh keracunan zat-zat karsinogenik serta gangguan pada jantung dan paru-paru. Cara mencegah hipoksia yaitu tidak mengonsumsi obat-obatan terlarang atau narkoba, olahraga secara teratur, dan selalu waspada saat berada pada lingkungan dengan kadar oksigen rendah seperti pegunungan, area kebakaran, dan berada di dalam air. Selanjutnya, cara mengatasi hipoksia adalah memasok oksigen ke dalam tubuh menggunakan selang oksigen, melakukan intubasi atau pembuatan saluran udara mekanis yang berfungsi menyalurkan oksigen ke paru-paru.